Mengapa Einstein mengatakan waktu itu relatif, padahal secara logika kan waktu itu mutlak? Oke, Einstein bilang waktu itu relatif dan bikin kita semua bingung. Secara logika awam, waktu kan mutlak 1 jam ya 60 menit, gak lebih gak kurang. Tapi kok si Einstein ini malah ngomong begitu? Oke gini, Einstein ngeliat waktu bukan cuma angka di jam. Dia ngeliat waktu sebagai dimensi yang bisa melengkung kayak karat. Aneh ya, tapi ini inti dari teori relativitas yang bikin dia terkenal. Coba bayangin, kamu lagi nonton film seru, 2 jam berlalu tanpa kerasa. Tapi kalau kamu lagi nungguin jemputan yang telat, 10 menit aja rasanya kayak setahun. Nah, Einstein bilang fenomena waktu terasa berbeda ini sebenarnya memang cuma perasaan, tapi di level subatomik waktu beneran bisa melambat atau cepat. Ini tuh efek dari gravitasi dan kecepatan. Makin kenceng kamu gerak, waktu makin lambat. Makin deket sama benda bermassa gede kayak bumi, waktu juga melambat. Contoh nyatanya, satelit GPS mereka muter di orbit dengan kecepatan gila jauh dari gravitasi bumi. Waktu di sana jalan lebih cepat dikit dari bumi. Kalau gak dikoreksi, GPS bakal meleset ratusan meter per hari. Teori Einstein ini udah dibuktiin berkali-kali. Ada eksperimen pakai jam atom super akurat, satu ditaruh di pesawat, satu ditaruh di darat. Pas dibandingkan, jam di pesawat emang jalan lebih lambat beberapa nanodetik. Jadi waktu itu kayak karet, bisa molor, bisa mengkerut, tergantung kondisi. Cuma efeknya nggak kerasa di kehidupan sehari-hari kita. Butuh kecepatan atau gravitasi ekstrim buat bikin waktu bengkok secara signifikan. Inilah maksud Einstein bilang waktu itu relatif. Dia ngebuka mata kita bahwa realitas gak sesederhana yang kita kira. Ada lapisan-lapisan kebenaran yang cuma bisa dilihat pakai matematika canggih. Pemikiran Einstein ini ngerevolusi fisika. Dia ngedobrak pemahaman Newtonian yang udah ratusan tahun dianggap benar. Efeknya luar biasa, dari teknologi GPS sampai pemahaman kita soal sealam semesta. Jadi meski secara logika awam waktu itu mutlak, Einstein ngebuktiin ada tingkatan realitas di mana waktu itu bisa relatif. Ini salah satu contoh gimana sains bisa ngasih kita pemahaman baru yang mind blowing tentang dunia di sekitar kita. Oke, seperti itu. Terima kasih, kalau suka jangan lupa follow dan sebarkan biar manfaatnya semakin luas. Diskusi di kolom komentar.